Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Anissa Fitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang balaghah ilmu bayan yang mencakup materi-materi sebagai berikut. Yang pertama, faedah tasbih. Yang kedua, pembagian tasbih dilihat dari diterima dan tidaknya. Yang ketiga, balaghah at-tasbih. Masuk pada materi yang pertama, faedah tasbih. Faedah tasbih yang pertama adalah bayanul hal, yakni menjelaskan keadaan musyabah, yaitu pada saat kondisi musyabah belum diketahui sifatnya dan setelah dibuat tasbih, maka akan diketahui sifat musyabahnya tadi. Contohnya, ma'uhu kasukari fit ta'mi. Jadi sebelum adanya hal itu ma'uhu dan ditambahi tasbih kasukari fit ta'mi untuk bayanul hal, untuk menjelaskan keadaannya air tadi, yang artinya airnya seperti gula dalam rasanya. Faedah yang kedua, bayanu imkanil hal, yakni menjelaskan kemungkinan keadaan musyabah, yaitu ketika musyabah disandarkan pada sesuatu hal yang dianggap aneh dan keanehannya tidak bisa hilang kecuali menuturkan hal yang membandinginya. Contohnya, Harunu kalburaqi fisairi, yang artinya Harun seperti buruk dalam berjalan. Yang mana perumpamaannya kan buruk, jadi aneh gitu loh kalau seumpamanya Harun disamakan sama buruk. Tapi di situ dijelaskan fisairi dalam berjalannya, yakni mungkin saking cepatnya Harun sampai diperumpamakan dengan buruk. Yang ketiga, takrirul hali, yakni menetapkan atau meyakinkan keadaan musyabah kepada pendengar, yaitu ketika keadaan yang disandarkan kepada musyabah membutuhkan penetapan atau penjelasan yang lebih jelas. Contohnya, at-ta'limu 'inda as-saghiri yumasilu ayyankusha 'alal hajari. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Yang keempat, bayanu miqdarul hali, yang artinya menjelaskan kadar kuat atau lemahnya keadaan musyabah, yaitu ketika keadaan musyabah telah diketahui sifatnya secara global, kemudian tasbih menjelaskan kadar dari sifat tersebut. Contohnya, jilduhu kal asmari fil launi, jadi kulitnya seperti sawo dalam warnanya. Yang kelima, madhuhu wa tahsinuhu, yaitu memuji atau menyanjung atau menganggap baik musyabah supaya disenangi. Contohnya, Khalidun kahamzatin fis saja'ati, Khalid seperti Sayyidina Hamzah dalam keberaniannya. Jadi di sini ada unsur memuji agar si Khalid itu senang. Yang keenam, bayanu imkanil wujudi, yang artinya menjelaskan kemungkinan wujud musyabah, yaitu musyabah merupakan suatu yang langka wujudnya dan tidak mungkin wujud. Kemudian didatangkan tasbih sebagai petunjuk bahwa perkara tersebut mungkin terjadi. Contohnya, sautun nabi ilahi Dawud kal munsyidi fil arabi fir rahimi, yang artinya suara Nabi Daud seperti munsyid di Arab dalam merdunya. Yang ketujuh, tashwihuhu wa takbihuhu, di sini menjelekkan atau menghina musyabah, yaitu ada unsur penghinaan. Contohnya, anta kalfili fisamini, kamu seperti gajah dalam gemuknya. Yang kedelapan, istirafuhu, yang artinya
menganggap baru dan juga aneh, yaitu ada kalanya musyabah ditambahkan dalam bentuk yang tidak mungkin secara lazimnya. Contohnya, masobihul Madinah kan nujumi fil muta'alliki, yang artinya lampu-lampu kota seperti bintang dalam kelap-kelipnya. Jadi lampu diperumpamakan dengan bintang, yang mana kan nggak lazim gitu loh. Bintang itu besar sedangkan lampu kan kecil. Lanjut ke materi kedua, yakni pembagian tasbih dilihat dari diterima dan tidaknya. Tasbih ada kalanya hasan makbul dan qabih mardud, yang mana hasan makbul itu adalah tasbih yang memenuhi tujuan-tujuan yang telah disebutkan terdahulu. Contohnya, al-wajhu kalhurriyati fil jamilati, wajahnya seperti bidadari dalam kecantikannya. Dan yang qabih mardud itu adalah tasbih yang tidak memenuhi tujuan yang diharapkan karena tidak ada wajah syabah yang menghubungkan antara musyabah dan musyabah bihnya. Jadi musyabah bih dengan wajahnya itu enggak sesuai. Contohnya, Zaidun kan namli fil kabiri, Zaid seperti semut dalam besarnya. Di mana-mana yang namanya semut itu kecil, nggak ada yang besar, jadi itu nggak nyambung. Makanya disebut dengan qabih mardud. Materi yang ketiga yakni balaghah at-tashbih, yakni tasbih yang baligh atau sempurna, yaitu tasbih yang memiliki nilai sastra dan tasbih yang wajah syabahnya dan adat tasbihnya tidak disebutkan. Di sini balaghatut tashbih itu terbagi menjadi 3. Paling tinggi sastranya, tengah-tengah sastranya, dan yang ketiga paling rendah sastranya. Yang paling tinggi sastranya itu tasbih yang mengandung musyabah dan musyabah bih dan membuang wajah syibeh dan adat tasbihnya. Contohnya, hamzatun asadun, yang artinya hamzah itu singa. Dan bentuk yang kedua, membuang wajah syibeh, adat tasbih serta musyabahnya. Jadi yang ada hanya musyabah bihnya saja. Contohnya asadun, yang artinya singa. Dan yang kedua terletak di tengah-tengah sastranya, yakni tasbih yang membuang wajah syabahnya, yakni terdiri dari musyabah, adat tasbih, dan musyabah bihnya saja. Contohnya, hamzatun kal asadi, hamzah seperti singa. Bentuk yang kedua, tasbih membuang adat tasbihnya. Jadi hanya musyabah bih dan wajah syabahnya tanpa adat tasbihnya. Contohnya, hamzatun asadun fisajaati, hamzah itu singa dalam keberaniannya. Bentuk yang ketiga yakni tasbih yang membuang adat tasbih serta musyabahnya. Jadi hanya musyabah bih dan wajah syabahnya saja. Contohnya, asadun fisajaati, singa dalam keberaniannya. Bentuk yang keempat, tasbih yang membuang wajah syabah serta musyabahnya. Jadi hanya ada adat tasbih dan musyabah bih. Contohnya, kal asadi, seperti singa. Dan yang ketiga adalah paling rendah nilai sastranya. Bentuk yang pertama yakni sempurna susunannya, yakni ada musyabah, musyabah bih, ada tasbih dan wajah syabahnya. Contohnya, hamzatun kal asadi fisajaati, artinya hamzah seperti singa dalam keberaniannya. Bentuk yang kedua adalah
tasbih yang menyebutkan wajah syabah dan ada tasbihnya tanpa musabahnya. Jadi musyabahnya tidak disebutkan. Contohnya kal asadi fisajaati, seperti singa dalam keberaniannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.